dihafal Quran, bukan bisa ngaji Quran. Kita ini baru umur 11 tahun, kadang 10, kadang 25 tahun belum bisa ngaji. Ini umur segitu sudah hafal Quran. Karena apa? Interaksi mereka dengan Al-Quran sangat kuat. Dari kecil sudah hafal Quran. Meningkat menjadi dewasa, hadir di majlis-majlis ilmu. Nggak ada pondok di Tarim dulu, nggak ada. Adanya majelis taklim. Jadi setiap rumah itu ada ulama mengajar, dia datang. Ya kalau kita nggak, setiap rumah ada tempat main PUBG, main Mobile Legend, ya nggak ada. Ini setiap rumah ada ngaji kitab, tapi alhamdulillah, ada syukur masih jejak nampak tilas salaf tuh di Skarbela. Alhamdulillah, anda lihat masih orang masih baca kitab di sana, hatam Quran, masya Allah. Anda lihat tidak ada tempat lain. Mungkin ada, cuma tidak pernah datangnya. Cuma satu-satunya anda di Mataram ini cuma di Skarbela. Ada masih baca kitab kuning. Ya, itulah amalan di Kota Tarim. Wafat kakek beliau ini Habib Masyhur disuruh, diperintahkan oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahnya Habib Umar, ayahnya Habib Masyhur, untuk ke Doan dakwah di sana. Umur 14 tahun jadi mufti di Doan untuk memberikan solusi kepada ummah di sana. Kalau ada permasalahan bab fikih dan sebagainya, orang-orang datang ke Habib Masyhur untuk bertanya bab fikih. Sekarang kita bingung mau nanya ustaz siapa yang ahli fikih, tidak ada. Orang-orang datang nggak tahu, langsung tanya ustaznya, Ustaz bagaimana hukumnya begini. Ya kalau kita lain sekarang nggak tahu, buka Google. Ini syekhnya Google, bukan sama ustaz. Kalau kita tidak tahu suatu ilmu, tanya sama ustaz yang paham. Jangan tanya sama Google atau lain sebagainya. Karena kalau kita tidak punya syekh, fasyetun syekhuhu, maka kalau kita tidak punya guru, setan itu jadi gurunya. Hanya jalur abal, sesat, menyesatkan. Ya, makanya cari guru ilmu harus punya guru. Alhamdulillah ada Ustaz Haromen di sini, ada ikhwannya, belajar. Ya. Kemudian ketika di masa mudanya Masyhur menjadi seorang mufti di Doan, masuklah komunis di Hadramaut, sehingga Habib Muhammad ayah beliau termasuk orang yang diculik, dibunuh oleh PKI, dibunuh oleh komunis. Kalau kita PKI di sini. Setelah mendengar kabar daripada ayahnya diculik, Habib Masyhur balik ke Tarim untuk hidup di Tarim. Untuk apa? Memelihara keluarganya, mendidik keluarganya. Termasuk siapa? Habib Umar. Habib Umar sejak kecil yang didik supaya bisa jadi Habib Umar, sekarang terkenal menjadi ulama internasional gara-gara Habib beliau, Habib Masyhur. Tapi beliau tidak boleh dikenal. Beliau sengaja buat dirinya sendiri seperti itu supaya dia tidak dikenal sama orang. Kalau kita dihormati ustaz supaya bisa viral, kita sebagai ustaz ini bisa dikenal seluruh dunia, beliau nggak mau dikenal. Al-Fakir alhamdulillah rabbil alamin, termasuk betul-betul nikmat yang begitu yang tidak pernah anda rasakan. Bisa jadi khadim dan Habib Masyhur, walaupun hanya sekedar pegang kamera beliau untuk men-shooting atau merekam setiap taklim beliau, kajian beliau. Ketika itu perintah dari Habib Umar. Sebenarnya beliau tidak mau disoting-soting, tidak mau direkam-rekam. Dia bilang, ente mau belajar datang ke anak ajar, tapi tidak mau, anak nggak mau live streaming wala lewat Facebook atau al-ilm bitalaqi. Ilmu itu kalau hadir duduk di majlis taklim, itu namanya taklim, bukan lewat live streaming atau lain sebagainya. Itu menurut pendapat beliau. Nah, tetapi karena Habib Umar menceritakan bahwasanya sekarang ini ada tatawur, media luas, dakwah luas, barulah mulai beliau mau menerima. Dan umur siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sehingga Habib Umar ingin semua gerak-gerik Habib Masyhur ini ada rekamannya, ada videonya, supaya apa? Habib Umar bisa ngambil ilmu dari beliau. Itu tahu semua Habib Umar gimana alimnya, bagaimana faqihnya, bagaimana al-hafil. Beliau dijulukin al-hafiz di ulama internasional, orang yang menghafal hadis. Derajatnya udah kayak mufti, tapi masih ingin belajar. Lah kita ini bodoh, nggak mau belajar. Sampai gitu, tidak apa-apa. Untuk meluangkan karena kepadatan waktu daripada sibuknya Habib Umar, sehingga beliau memohon, ya Habib, Anda minta supaya direkam, supaya rekaman itu Anda pelajarin, supaya Anda bisa menerima daripada ilmu-ilmu dari Habib Masyhur. Sampai segitunya Habib Umar sibuk. Kalau kita sudah jadi alim, udah ya, buat apa belajar lagi, tidak perlu orang kita alim. Ini beliau sudah musnid, al-musnid
ahli hadis, ahli tafsir masih ingin belajar dari beliau Habib Ali Masyhur. Dan memang Habib Umar termasuk adalah anak susuan daripada Habib Masyhur. Jadi anak susuan dari kakaknya sendiri. Ketika wafat ayahnya, Habib Umar termasuk orang yang bersedih karena kehilangan sosok ayahnya. Dan digantikanlah sosok ayah ini yaitu Habib Masyhur. Sehingga ceramah beliau terakhir dibilang dulu di Jabanah tempat sholat jenazah kemarin di Tarim, dulu berdiri di tempat anak ini Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahabuddin Ainut Tarim, Gerbut Tarim. Waktu itu anak punya abang anak ke Tarim. Beliau adalah seorang dokter di Telujok, periksa karena Habib Habib Abdullah sakit ketika itu. Di ronsen, bayangin umur 90 tahun, di ronsen, wala kencing manis, wala darah tinggi, wala penyakit-penyakit orang tua sekarang, stroke, wala gula, apa gula ini ya, diabetes, dan lain sebagainya, tidak ada di dalam dirinya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin. Kalau kita orang tua sekarang, darah tinggi, belum lagi apa kolesterol, belum apa lagi, diabetes, stroke, ada yang lain sebagainya. Beliau Gerbut Tarim Habib Abdullah tidak punya penyakit sama sekali. Ketika sudah tua ditanya, ya Habib, ini sudah di ronsen ini, belum merasa diri sakit, tapi di ronsen tidak ada penyakit sama sekali. Ditanya, ya Habib, apa yang membuat diri anda ini tidak memiliki penyakit apapun? Dia bilang, anak ketika sudah, anak sering puasa. Yang kedua, ketika setiap orang berbuat salah atau membalimi anak, langsung maafin dia. Di dalam hati anak tidak ada rasa hasud, iri, dengki sama orang. Kalaupun ada orang zalim sama anda, langsung anda maafin ketika itu juga. Tidak ada pakai nunggu sampai rumah anda baru anda maafin. Langsung ketika itu anda ikhlasin. Sehingga ya alhamdulillah mungkin itu sebab tidak ada penyakit dalam badannya daripada Habib Abdullah. Memang menjadi orang stres, menjadi orang stroke, naik gula, itu karena hatinya kotor. Lihat tetangganya punya kenikmatan, langsung hasut, mudahan ambil pelon. Hanya ini betul. Apa namanya, hatinya rusak. Betul enggak? Punya teman, HP ini baru, barang telang ya. Karena hati kita ini kotor, sehingga Allah berikan penyakit juga di dalam hati kita. Tapi ketika seseorang tuh galbun salim, hatinya bersih, dia tidak pernah hasut, dengki sama temannya, itu insya Allah dia tidak akan pernah penyakit zahir sama sekali. Kenapa? Karena penyakit batin dia tidak punya. Nah inilah Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin Galbut, makanya cocok dikatakan Galbut Tarim, hatinya tarim. Ketika dia wafat, Habib Abdullah berdiri, dikatakan, betul, sungguh aku telah kehilangan daripada Habib Muhammad, aku ketinggalan telah hilang pada diriku Ali bin Syahabuddin, kakek beliau. Karena abahnya Habib Muhammad ini persis sosoknya, nampak tilasnya, jejaknya seperti kakeknya itu Habib Ali bin Syahabuddin Ainut Tarim. Sekarang kata Habib Muhammad, aku berduduk di sini, aku merasa kehilangan dua daripada orang yang kusayangi. Sosok ayahku Habib Muhammad bin Hafid. Siapa Habib Masyhur? Ketika Habib Masyhur meninggal, udah habis sudah orang tuaku. Karena Habib Masyhur adalah nampak tilas sosok daripada ayahnya Habib Umar, itu Habib Muhammad. Tidak pernah takut sama siapapun, mau PKI mau siapa. Ketika itu bayangin, di zaman komunis itu berapa dia yang diajak ulama, ada yang dibunuh. Ada salah satu daripada seorang wali dari keluarga Bin Syahabuddin itu ditelanjangin sama komunis, digeret pakai jeep satu Tarim, digeret sampai mati. Tapi demi Allah kata orang Tarim, itu jasad yang telanjang tidak ada satupun orang yang melihatnya, seakan-akan cahaya nur menutupi badan beliau. Kita tahu Habib Salim Syatiri, Sultanul Ilim, Habib Salim Syatiri, sahib Rubat Tarim, beliau termasuk orang yang diazab oleh komunis ketika itu. Kaki beliau ini dilindas sama tank. Kita dilindas sepeda aja nyurak nyengkring, kalian dilindas sama tank, makanya beliau sakit pakai tongkat. Tapi anda pernah lihat kaki beliau, duduk beliau tidak ada luka sama sekali. Tank, kalau mobil masih, tank ini bannya besi, bukan karet. Kalau secara nalar, hancur kaki orang dilindas sama tank.
Ente pernah nonton film Fast Furious? Mobil ringsek sama tank. Gimana kaki ente dari kulit? Ya, ini tidak senang. Salah satu orang yang diazab oleh komunis juga termasuk adalah Habib Masyhur. Tidak banyak orang tahu dan beliau memang menutup ini dan sekini sudah meninggal. Tidak apa-apa kita untuk mengetahui. Habib Masyhur ketika mudanya, ketika pulang dari duaan di Tarim, beliau termasuk orang yang lantang dengan komunis. Komunis menutup semua masjid di Tarim. Ketika itu cuma bisa sholat, habis itu pulang. Nggak boleh ada acara maulid, tahlil, ngaji, taklim, tidak boleh sama sekali. Ketahuan, ditangkap, hilang ente. Bukan hilang, nama itu udah tidak ada. Seperti salah satunya Habib Muhammad, ayah beliau, ketika mau khutbah Jumat, Umar masih kecil, umur 10 tahun, dititipin rida, dipanggil komunis, hilang habis itu. Habib Umar keliling ke Setarim, nyari ayahnya, menangis. Mana ayahku, tidak ada. Sampai beliau datang di sebelah Masjid Jami itu, dulu tempatnya kantornya komunis. Beliau masuk, ditendang sama PKI, ditendang sama komunis. Dia nangis minta abah, tidak ada, hilang nama. Sampai sekarang tidak ketemu jasad beliau. Itu kekejaman daripada komunis. Wajar Indonesia zaman dulu ulama kita habis, ribuan ulama dihancurkan, dipotong, masuk daripada sumur. Ini kejaman daripada komunis. Tapi hari ini, kemarin, di tempat negara komunis yang Habib Muhammad, ayah beliau, Habib Umar ini ditangkap, dibunuh, kemarin pada sholat gaib untuk Habib Masyhur. Presidennya langsung jadi imam, Presiden Ramadan, daripada Presiden Chechnya, memerintahkan semua masjid seluruh Rusia di Chechnya untuk sholat gaib untuk Habib Masyhur. Padahal negeri komunis dulu, negeri tempat dibantainya daripada ulama, suruh sholat gaib. Padahal tidak banyak tahu Habib Masyhur, tetapi ketika dia meninggal semua orang tahu. Jangan lupa subscribe channel saya Majelis Quran Al-Wafa dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video yang baru dari kami. Oke. Yes.